Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Syawal dengan NIM 60200120002 dari kelas A. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjalankan beberapa kode di dart.dev. Di sini seperti ini, yang pertama ada hello world, yang kedua variable, yang ketiga control flow statement dan lain sebagainya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ada hello world, di mana berisi program tentang void main. Di sini terdapat kurung, lalu kurung kurawal print hello world di sini seperti ini. Nah, jadi maksud dari kode tersebut yaitu anggap saja void. Di sini void. Jadi void merupakan tipe kembalian dari fungsi main seperti ini, yang berarti bahwa fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai apapun. Lalu dengan ini main ini merupakan nama fungsi yang merupakan titik masuk suatu program. Ketika program dieksekusi, maka program akan mulai berjalan dari fungsi main. Oke. Lalu ini tanda kurung menunjukkan bahwa nilai main itu tidak mengambil parameter apapun. Lalu kurung kurawal ini mendefinisikan blok kode yang dieksekusi ketika main dipanggil. Seperti ini, bisa kita lihat bahwa main, lalu kurung kurawal print dengan kata di dalamnya itu hello world, maka yang akan tampil yaitu kalimat ini hello world seperti itu. Lalu langsung saja masuk yang kedua yaitu ada variabel. Di sini variabel name yaitu variabel 1. Jadi variabel name ini merupakan deklarasi variabel nama dengan tipe data inferensi, yang artinya tipe data akan diambil dari nilai awal variabel. Jadi bisa kita lihat variabel name yaitu berisi tentang Voyager 1. Jadi nama dari variabel ini yaitu Voyager 1. Lalu variabel year atau tahun yaitu tahun 1977. Ini sebagai deklarasi variabel year dengan tipe data inferensi yang diisi dengan nilai ini 1977. Nah, selanjutnya var antena diameter 3.7 merupakan deklarasi variabel antena diameter dengan tipe data inferensi yang diisi dengan nilai tersebut, seperti nilai yang terdapat pada program ini yaitu 3.7. Lalu var fly by object, di sini terdapat beberapa planet. Yang pertama yaitu saya sebutkan saja, di sini ada Jupiter, yang kedua Saturnus, Uranus dan Neptunus. Oke, ini merupakan variabel dengan bisa dikatakan sebagai nama-nama planet pada program ini. Lalu per image yaitu seperti ini dengan tag, anggap saja dengan tag Saturnus itu dia itu link URL-nya seperti ini, path to saturnus.jpg, yang berarti dia itu berisi tentang variabel image atau gambar. Nah, yang ketiga yaitu control flow statement. Jadi if year di sini 2001 ini adalah struktur percabangan kondisional if else yang mengevaluasi nilai variabel year. Jika nilai year lebih besar atau sama dengan 2001, maka blok kode yang berada di dalam kurung kurawal ini seperti ini berisi tentang kurung kurawal di dalam kondisi pertama akan dijalankan. Nah, maka blok kode yang berada di dalam kurung kurawal pertama ini seperti ini 2001 dan yang ini 1901. Nah, maka blok kode di dalam kurung kurawal yang ini akan dijalankan pada kondisi kedua seperti itu. Nah, selanjutnya ini for final object in fly object seperti ini. Ini adalah struktur perulangan for in yang akan mengeksekusi blok kode yang ada di dalam kurung kurawal seperti ini. Sebanyak item yang terdapat pada array fly object ini bisa kita lihat fly by object. Nah, ini adalah item pada program ini dan akan diiterasi dan dideklarasikan sebagai variabel local object. Nah, pada for in mon sama dengan 1 atau mon kurang sama dengan 12,
Di sini ini adalah struktur perulangan for dengan 3 bagian. Ini adalah struktur perulangan. Oke, jadi ini adalah contoh enum. Sini terdapat enum planet. Oke, jadi enum itu merupakan sebuah tipe data khusus yang mempresentasikan sekelompok nilai konstan. Sekelompok nilai konstan yang terbatas. Jadi pada kode di atas di sini seperti ini, kita mendefinisikan sebuah enum bernama planet yang berisi beberapa nilai, seperti Merkuri, di sini Venus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kita mendefinisikan sebuah enum bernama planet yang berisi beberapa nilai konstan dan mempresentasikan planet-planet dalam tata surya seperti ini: Merkuri, Venus, Uranus, dan Neptunus. Nah, setiap konstan memiliki beberapa properti seperti planet type. Nah, ini bisa kita lihat di sini masing-masing planet memiliki planet type, moons, dan hash rings. Oke, properti ini dapat diakses melalui instance dari nilai konstan tersebut. Jadi kita juga dapat menambahkan metode pada enum. Nah, pada contoh di atas seperti ini bisa kita lihat. Nah, dalam definisi enum ini kita juga menggunakan name constructor. Dalam enum ini kita menggunakan name constructor untuk membuat konstruktor yang menerima parameter dengan nama. Jadi ada juga konstan konstruktor, yaitu sebuah konstruktor yang digunakan untuk membuat instance konstan dari enum tersebut. Jadi kita akan memasuki inheritance. Selanjutnya yang ke-9 yaitu kita akan memasuki inheritance. Nah, di sini class orbiter, extend spacecraft, lalu double altitude. Jadi kode di atas adalah contoh implementasi dari class orbiter yang merupakan subclass dari spacecraft. Ini bisa kita lihat orbiter ini dan spacecraft. Jadi class orbiter memiliki satu properti attitude yang bernilai double altitude, tipe data double. Nah, pada konstruktor orbiter terdapat dua parameter. Pertama yaitu yang diteruskan ke konstruktor superclass, yaitu name dan launch date. Sini bisa kita lihat name serta launch date. Dalam contoh ini konstruktor orbiter tidak memiliki parameter lagi selain altitude. Selain altitude, sehingga ketika membuat objek dari kelas orbiter kita harus memberikan 3 parameter, yaitu name, di sini kita lihat launch date serta altitude. Lalu kita akan memasuki mixin. Ini yang ke-10 yaitu ada mixin. Jadi
Sebelumnya saya akan menjelaskan itu bahwa mixin merupakan fitur dalam bahasa pemrograman Dart yang digunakan untuk menyediakan kumpulan metode dan variabel yang dapat digunakan di dalam kelas lain. Dalam contoh yang diberikan seperti ini, mixin piloted. Piloted adalah sebuah mixin yang berisi sebuah variabel astronaut dan sebuah metode describe crew. Jadi variabel astronaut diinisialisasikan dengan nilai 1. Diinisialisasikan dengan nilai 1 seperti ini, integer astronaut sama dengan 1. Dan metode describe crew dengan tanda kurung digunakan untuk mencetak jumlah astronot pada objek yang menggunakan mixin ini. Jadi nantinya mixin ini bisa diimplementasikan ke dalam kelas lain menggunakan kata kunci with. Sehingga kelas tersebut akan memiliki akses ke metode dan variabel yang ada di dalam mixin ini. Seperti ini bisa kita lihat. Ini merupakan bagian dari mixin. Oke. Yang ke-11 kita memasuki interface and abstract class. Jadi abstract class describable lalu ditandai dengan kurung kurawal yaitu void describe. Jadi kelas describable merupakan kelas abstrak yang memiliki dua metode yaitu describe dan juga describe with emphasis. Seperti ini. Dengan metode describe adalah metode abstrak yang berarti bahwa kelas apapun yang mengimplementasikan kelas describable harus menyediakan implementasi yang metode ini. Metode describable with emphasis akan mencetak output dengan menggunakan tanda ini seperti ini, sama dengan yang diulang beberapa kali dan di atas serta di bawah hasil dari metode describe seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, kelas ini berguna di dalam sebuah kasus yang Anda ingin membuat banyak kelas yang memiliki metode describe dan Anda ingin memastikan bahwa semua kelas tersebut memiliki metode ini serta ingin memudahkan pencetakan output dengan format yang sama. Oke, yang ke-12 kita memasuki essence. Di sini terdapat const 1 second sama dengan duration. Di sini durasinya yaitu bernilai 1 detik. Jadi kode tersebut mendefinisikan sebuah konstanta 1 second yang merupakan instance dari kelas duration. Ini kelas duration bisa kita lihat dan kemudian kode mendefinisikan sebuah fungsi print with delay seperti ini yang saya tandai, print with delay yang menerima sebuah string message sebagai argumen dan menunggu selama 1 detik menggunakan filter. Nah, bisa kita lihat fitur delay. Nah, ini delay. Bisa kita ketahui bahwa delay merupakan sebuah jeda. Nah, delay sebelum mencetak message ke konsol menggunakan fungsi print. Lalu fungsi tersebut diberikan kata kunci async. Ini kata kunci async yang dan menggunakan kata kunci await seperti ini. Bisa kita lihat. Dan untuk menunggu durasi yang diberikan sebelum menjalankan kode selanjutnya. Jadi diberikan waktu tunggu seperti ini delay untuk menunggu sebuah kode tersebut. Jadi selanjutnya bisa kita lihat di sini yang terakhir yaitu filter. Jadi filter void describe play by object list string play by object async. Jadi kode di atas merupakan contoh penggunaan blok di sini seperti try, catch, finally pada fungsi describe play by object. Nah, pada blok try kita melakukan seperti ini. Bisa kita lihat pada blok try. Di sini kita melakukan iterasi terhadap daftar play by object dan membaca deskripsi dari setiap objek pada daftar tersebut menggunakan seperti ini. Bisa kita lihat objek. Jadi semua objek yang terdapat pada kode ini itu akan terbaca. Jadi operasi ini dilakukan secara asinkronus dengan menggunakan kata kunci await seperti ini.
Nah, jika terjadi kesalahan saat membaca file, maka kode di dalam blok cache akan dieksekusi. Nah, kode tersebut akan mencetak pesan kesalahan ke konsol seperti ini. Nah, pada blok finally bisa kita lihat di sini finally. Nah, kita membersihkan isi dari daftar fly by object. Nah, fly by object dot clear. Clear maksudnya dari objek dari kode ini bahwa akan dibersihkan. Seperti kita ketahui bahwa clear yaitu membersihkan. Nah, jika pada blok try terjadi kesalahan yang tidak ditangani oleh blok cache, maka kesalahan tersebut akan diteruskan ke blok yang memanggil fungsi fly by object seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan kode dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.